Madrid optimalkan kualitas Mbappe dan Carlos SP dalam satu formasi. Real Madrid berpotensi merumuskan ulang wajah lini depan pada musim 2026 hingga 2027. Kedatangan Carlos SP dari Levante senilai 25 juta euro, membuka ruang bagi Jose Mourinho untuk memainkan dua penyerang bersama Kylian Mbappe. Mulas dari proyeksi awal sebagai pelapis Mbappe, SP dinilai juga mampu tampil bersamaan dengan sang bintang. Skema 4-4-2 berlian dipandang paling masuk akal untuk memaksimalkan karakter keduanya sembari menjaga keseimbangan tim. Dalam gagasan tersebut, keberadaan Trent Alexander-Arnold menjadi simpul penting di sisi suplai bola. Kemampuannya mengirim umpan silang menghadirkan senjata tambahan yang dapat dimanfaatkan SP saat mengisi area berbahaya. Penerapan dua penyerang memberi ruang bagi Real Madrid untuk tampil lebih langsung. Struktur 4-4-2 berlian menyediakan jalur koneksi vertikal yang jelas dari gelandang serang menuju duet di depan. Kerangka ini memberi kebebasan pada Mbappe untuk bergerak mencari ruang di half space dan belakang garis pertahanan. Di saat yang sama, SP menjadi referensi utama di kotak penalti sebagai target man. Dengan lini tengah yang kompak, transisi dari bertahan ke menyerang dapat dilakukan efisien. Kombinasi ini menjaga keseimbangan tanpa mengorbankan agresivitas di sepertiga akhir. Mbappe memiliki keunggulan kecepatan, dribble, dan pergerakan diagonal dari sisi lapangan menuju kotak penalti. SP menawarkan postur tinggi dan ketangguhan duel udara sebagai penyerang murni. Perbedaan karakter tersebut berpotensi saling melengkapi di area gol. SP dapat menarik back dan menjadi sasaran utama, sementara Mbappe menyerang ruang yang terbuka. Fiorentina tuntaskan transfer Franco Mastantuono dari Real Madrid. Proses perpindahan Franco Mastantuono menuju Italia dikabarkan makin dekat dengan kenyataan. Kesepakatan mengenai masa depan talenta muda asal Argentina ini telah rampung disusun oleh Real Madrid dan Fiorentina. Kesepakatan transfer antara Fiorentina dan Real Madrid telah tuntas, sebagaimana dilansir dari Detik Sport berdasarkan sejumlah laporan media Eropa. Klub Serie A tersebut berencana memberi jam terbang reguler kepada gelandang 18 tahun itu demi menunjang perkembangannya sebelum kembali ke Santiago Bernabeu. Usaha Fiorentina mengamankan jasa Mastantuono juga mendapat dorongan langsung dari sang pelatih, Fabio Grosso. Saat ini pembicaraan kedua klub berfokus pada detail teknis kepindahan, terutama porsi pembagian gaji pemain. Rencana Fiorentina untuk menyertakan klausul opsi pembelian permanen juga membuat pihak Real Madrid mempertimbangkan ulang struktur kesepakatan tersebut. Real Madrid sebelumnya memboyong Mastantuono dari River Plate karena potensi besarnya sebagai salah satu bakat paling menjanjikan dari Argentina. Meski demikian, ketatnya persaingan di skuad utama Real Madrid membuat menit bermainnya sangat terbatas sepanjang musim lalu. Langkah pindah ke kompetisi Serie A Italia terbukti menjadi jalur karir yang menjanjikan bagi para mantan pemain Real Madrid. Salah satunya adalah Nico Paz, yang tampil impresif dan berkembang pesat setelah bergabung dengan Como hingga sukses mengamankan tiket ke Liga Champions. Real Madrid panen cuan dari jualan pemain La Fabrica. Real Madrid tak hanya aktif dalam pembelian, tapi juga penjualan pemain. Los Merengues berhasil memecahkan rekor cuan dari penjualan penggawa-penggawa muda. Bursa transfer musim panas 2026 disambut aktif Real Madrid. Los Blancos sudah mendatangkan 5 pemain yakni Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, dan Carlos SP. Madrid bahkan masih berupaya mendatangkan pemain baru sebelum musim 2026 hingga 2027 digelar. Yan Diomande, RB Leipzig, dan Rodri, Manchester City, jadi incaran utama. Dari belanja pemain, Real Madrid mengeluarkan total 100 juta euro untuk merekrut Marc Cucurella 55 juta euro, Denzel Dumfries 20 juta euro, dan Carlos SP 25 juta euro. Konate dan Silva digaet dengan status bebas transfer. Angka fantastis justru ditunjukkan dalam penjualan pemain Madrid. El Real berhasil mendatangkan keuntungan 189 juta euro dari pemasaran jebolan akademi klub La Fabrica. Nico Paz jadi alumni La Fabrica dengan penjualan tertinggi. Como 1907 membelinya kembali dari Real Madrid pada Juni 2026 dengan harga mencapai 60 juta euro. Gonzalo Garcia berada di urutan kedua dengan penjualan mencapai 40 juta euro. Fulham, tim yang kini dilatih Alvaro Arbeloa, membelinya bersama Cesar Palacios, 10 juta euro, dari Real Madrid. Victor Munoz digaet Liverpool dengan harga 20,5 juta euro. Alvaro Rodriguez dan Alex Jimenez sama-sama dibeli Bournemouth masing-masing senilai 12,5 juta euro. Real Madrid juga mendapat keuntungan dari penjualan Mario Gila dari Lazio ke AC Milan seharga 30 juta euro.
Madrid punya klausul hak profit 50% apabila Lazio menjual sang pemain didikan mereka tersebut dalam kesepakatan transfer tahun 2022. Rekor 189 juta euro dari penjualan pemain menjadi yang tertinggi dalam sejarah Real Madrid. Angka tersebut mengalahkan rekor tahun 2019 saat meraih keuntungan 136,8 juta euro. Vinicius Junior resmi kembali ke latihan pramusim Real Madrid. Bintang tim nasional Brasil, Vinicius Junior resmi kembali bergabung dengan skuad Real Madrid pada Senin pagi setelah menjalani masa liburannya pasca Piala Dunia 2026. Pemain berusia 26 tahun tersebut siap memulai persiapan pramusim untuk menyongsong kompetisi 2026 hingga 2027 di bawah arahan pelatih anyar Los Blancos, Jose Mourinho. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Vinicius telah kembali dari liburannya dan sekarang tersedia untuk Jose Mourinho dan Real Madrid di pre-season. Dengan kembalinya sang winger ke lapangan latihan, Real Madrid kini memfokuskan persiapan penuh jelang rangkaian laga uji coba dan pembukaan musim kompetisi baru. Mourinho menegaskan pentingnya memiliki seluruh pilar utama selama pramusim agar fondasi taktik tim terbentuk secara solid sebelum laga resmi dimulai. Fulham resmi rampungkan transfer Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Dengan senang hati klub mengumumkan perekrutan Gonzalo Garcia dari Real Madrid, demikian bunyi pernyataan Fulham melalui situs resmi pada Selasa. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031, dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025 hingga 2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis. Setelah diperkenalkan sebagai pemain baru Fulham, Garcia mengaku antusias memulai petualangan barunya di Liga Inggris. "Saya sangat bersyukur dan sangat senang bisa berada di sini. Saya ingin berterima kasih kepada jajaran klub dan Arbeloa atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Saya sangat bersemangat untuk segera memulai," ujar Garcia. Kedatangan Garcia juga membuatnya kembali bekerja sama dengan Alvaro Arbeloa. Fulham menunjuk mantan pelatih Real Madrid itu sebagai pelatih kepala pada musim panas ini. Arbeloa mengambil alih kursi pelatih Fulham menyusul kepergian Marco Silva pada akhir Juni lalu. Garcia bukan satu-satunya pemain muda Spanyol yang hijrah dari Real Madrid ke Craven Cottage. Gelandang serang berusia 21 tahun, Cesar Palacios, juga bergabung dengan Fulham setelah menembus tim utama Madrid di bawah asuhan Arbeloa dalam beberapa bulan terakhir. Real Madrid harus singkirkan 2 pemain demi rekrut Rodri dan Yan Diomande. Real Madrid terus dikaitkan dengan rencana merekrut Yan Diomande dan Rodri pada bursa transfer musim panas 2026. Kedua pemain masuk dalam daftar incaran Real Madrid untuk memperkuat lini serang dan lini tengah menjelang musim baru. Ketertarikan terhadap Yan Diomande dan Rodri tidak lepas dari penampilan impresif sepanjang musim lalu. Yan Diomande tampil tajam bersama RB Leipzig setelah mencatatkan 13 gol dan 10 assist dalam 36 pertandingan di semua ajang. Penyerang berusia 19 tahun itu juga menunjukkan performa menjanjikan saat membela Pantai Gading di Piala Dunia 2026 dengan menyumbang 1 assist. Sementara itu, Rodri kembali membuktikan kualitasnya di level internasional. Gelandang asal Spanyol tersebut sukses membawa pulang penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026. Real Madrid berharap kehadiran 2 pemain tersebut dapat menambah pilihan bagi pelatih Jose Mourinho dalam menghadapi persaingan musim depan. Meski begitu, upaya mendatangkan Yan Diomande dan Rodri diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Masalah utama muncul karena kuota skuad utama Real Madrid sudah penuh. Saat ini, Los Blancos telah memiliki 25 pemain untuk didaftarkan pada musim 2026 hingga 2027. Laporan Mundo Deportivo menyebut ada 3 nama di skuad utama berpotensi terdampak. Mereka adalah Eduardo Camavinga, Endrick, dan Franco Mastantuono. Dari ketiga nama tersebut, Franco Mastantuono disebut menjadi pemain paling mungkin tergeser apabila Yan Diomande bergabung ke Santiago Bernabeu. Di sisi lain, kedatangan Rodri diperkirakan akan mengurangi peluang bermain Eduardo Camavinga di lini tengah.
Karena itu, gelandang asal Prancis tersebut masuk dalam daftar pemain berpotensi dilepas. Namun, Real Madrid masih menghadapi persoalan lain. Camavinga dikabarkan belum menarik minat klub lain. Riwayat cedera serta nilai gajinya menjadi kendala dalam proses transfer. Sementara itu, Mastantuono juga belum tentu mudah dilepas. Pemain muda asal Argentina tersebut dikabarkan menolak rencana Real Madrid untuk meminjamkannya ke klub Eropa lain.